Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ningsi, NIM 022 05 01 02 048. Materi pertama, kelayakan bisnis perbankan syariah. Adapun pengertian studi kelayakan bisnis adalah penelitian tentang dapat atau tidaknya proyek, biasanya merupakan proyek investasi, dilaksanakan dengan berhasil. Adapun arti kelayakan, penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha ini dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan pengertian bisnis merupakan usaha yang dijalankan dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang dimaksud dalam perusahaan bisnis adalah keuntungan finansial. Adapun beberapa materinya, yang pertama kan studi kelayakan bisnis, kedua manfaat studi kelayakan bisnis, ketiga tujuan studi kelayakan bisnis, keempat tahapan studi kelayakan bisnis, kelima aspek-aspek, keenam ada faktor penyebab kegagalan usaha. Adapun materi kedua, judul makalahnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Di sini pengertian aspek pasar dan pemasaran adalah aspek yang berkaitan dengan ada tidaknya peluang pasar untuk sebuah produk yang akan ditawarkan oleh bisnis. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Pada dasarnya, tujuan dari pemasaran untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau bahkan melebihi dari yang diharapkan pelanggan. Adapun materi ketiga, ada judul makalah aspek yuridis, hukum, dan aspek teknis. Yang pertama, aspek yuridis. Apa sih itu aspek yuridis? Aspek yuridis itu merupakan landasan hukum yang menjadi paduan dalam menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara yuridis. Yang kedua, ada desain produk dan analisis produk. Kualitas atau analisis suatu produk dapat mempengaruhi konsumen dan pembentukan citra sebuah merek. Adapun yang ketiga, proses produksi. Proses produksi bisa dilakukan oleh suatu orang saja, misalnya penyanyi yang menggela udara atau alat-alat pernafasan. Yang keempat, ada penentuan lokasi, layout pabrik, dan ruang. Adapun pengertiannya, penentuan lokasi, pabrik, dan ruang itu sangat penting dalam proses memproduksi karena dapat mempengaruhi efisiensi produktivitas. Lanjut, materi keempat dengan judul makalah aspek finansial dan aspek manajemen organisasi. Yang pertama itu ada kebutuhan dana. Kebutuhan dana adalah sebuah dana yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan kebutuhan lainnya seperti transportasi. Kedua, biaya modal. Biaya modal itu ada tiga. Yang pertama, biaya investasi. Kedua, biaya akhir tetap. Ketiga, biaya operasi. Inisial dan operasional cash flow. Cash flow merupakan aliran kas dari suatu usaha yang terdiri dari penerimaan usaha inflow dan pengeluaran usaha. Keempat, penilaian dan pemilihan investasi. Bisa kita ketahui di sini penilaian dan pemilihan investasi itu ada tiga juga. Seperti yang pertama, playback, yang playback periodi.
Kedua, average rate of return. Ketiga, internal rate of return. Lanjut, materi kelima, yaitu judul makalah aspek sosial dan aspek ekonomi. Yang pertama ada aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Kedua, kondisi sosial ekonomi. Sosial yang segala sesuatu berhubungan dengan masyarakat, sedangkan ekonomi yaitu mempelajari tentang perilaku manusia. Ketiga, manfaat kepada masyarakat. Pertama, meningkatkan dari segi ekonomi dengan adanya suatu proyek. Keempat, manfaat terhadap perekonomian lokal. Kelima, regional dan nasional. Adapun di sini pengertiannya, nilai dari PDRB dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat pertumbuhan ekonomi. Lanjut, materi ke-6, yaitu aspek lingkungan. Yang pertama ada pengertian aspek lingkungan. Apa sih itu aspek lingkungan? Lingkungan merupakan aspek yang sangat penting yang perlu diselidiki sebelum melakukan investasi atau usaha. Lanjut, tabungan penyusunan AMDAL dan berdasarkan keuntungan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut, jenis-jenis modal. Yang pertama kan jenis-jenis modal itu ada terbagi 3. Yang pertama, AMDAL proyek tunggal. Kedua, AMDAL kawasan. Ketiga, AMDAL terpadu multisektor. Selanjutnya, proses prosedur penyusunan AMDAL. Penyusunan AMDAL dilakukan pada tahap perencanaan dan lokasi wajib sesuai dengan tata usaha.